Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Himan Prasanta. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi statistik tes ANOVA satu jalan dengan sel tak sama dengan menggunakan aplikasi SPSS. ANOVA satu jalan dengan sel tak sama merupakan salah satu bagian dari tes ANOVA satu jalan. Jika pada analisis variansi satu jalan dengan sel sama, ukuran masing-masing sampel sama, yaitu N, maka pada analisis ini, ukuran masing-masing sel tidak harus sama. Misal pada sampel ke-1, sampelnya adalah N1, dan pada sampel kedua, ukuran sampelnya berbeda, yaitu N2, dan seterusnya. Tujuan untuk tes kali ini adalah, seperti pada ANOVA satu jalan dengan sel sama, tujuan dipakainya ANOVA satu jalan dengan sel tak sama adalah untuk melihat efek variabel bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan rata-rata beberapa populasi. Untuk persyaratan analisis, persyaratan yang harus dipenuhi oleh analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama dengan persyaratan analisis variansi satu jalan dengan sel sama, yaitu 1. Setiap sampel diambil secara random dari populasinya. Yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah setiap populasi berdistribusi normal atau sifat normalitas populasi. Kemudian yang keempat adalah populasi-populasi mempunyai variansi yang sama, yaitu sifat homogenitas variansi populasi. Kita langsung ke contoh beserta cara dengan SPSS untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh pada pembelajaran menggunakan 3 aplikasi matematika, yaitu Mathway, Symbolab, dan Photomath terhadap kemampuan problem solving matematis. Sampel diambil dari 6 siswa dari kelas 11A dengan aplikasi Mathway, 8 siswa dari kelas 11B dengan aplikasi Symbolab, dan 10 siswa dari kelas 11C dengan aplikasi Photomath. Siswa tersebut telah melakukan pembelajaran dengan 5 kali pertemuan dan akan diberikan soal post-test yang sama. Didapat nilai siswa sebagai berikut. Untuk aplikasi Mathway, para siswa mendapatkan nilai 75, 80, 65, 80, 70, dan 85, dan seterusnya. Dan jika diambil tingkat signifikasi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Kita asumsikan semua persyaratan uji analisis variansi terpenuhi. Pertama-tama kita masukkan data-data soal post-test siswa ini ke dalam Microsoft Excel. Seperti ini kita sudah masukkan datanya, kemudian kita kelompokkan datanya. Misalkan untuk aplikasi Mathway, kita kelompokkan menjadi angka 1, kelompok untuk Symbolab untuk angka 2, dan Photomath untuk angka 3. Kemudian kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Jika sudah dimasukkan, kita edit di variable view. Untuk nama, untuk bagian kelompok kita tulis aplikasi, dan untuk yang bagian nilai kita tulis dengan nilai. Kemudian kita edit value-nya. Untuk 1 itu aplikasi Mathway, kedua Symbolab, dan 3 Photomath. Kemudian klik OK. Kita kembali. Untuk menguji tes ANOVA-nya, kita klik Analyze, Compare Means, lalu One Way ANOVA. Kita masukkan bagian aplikasi ke dalam vektor dan nilai ke dalam dependent list. Kemudian kita klik Post Hoc. Kita centang bagian Shuffle. Kemudian untuk bagian Option, kita centang bagian Descriptive dan Homogeneity Variance Test. Kemudian klik Continue dan OK. Kemudian kita bisa lihat pada tabel ANOVA, nilai signifikansinya adalah 0,878.
Kemudian kita lihat pada aturan uji hipotesis. Jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang artinya jika H0 itu adalah rata-rata pembelajaran dengan aplikasi Mathway, Symbolab, dan Photomath sama, sedangkan untuk H1 rata-rata pembelajaran dengan aplikasi Mathway, Symbolab, dan Photomath berbeda. Nah, karena nilai sig-nya adalah 0,878 yang dimana itu nilainya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka rata-rata pembelajaran dengan aplikasi Mathway, Symbolab, dan Photomath sama. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, berdasarkan output SPSS yang muncul terlihat nilai signatur sig melebihi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa rata-rata pembelajaran dengan aplikasi Mathway, Symbolab, Photomath tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap hasil tes kemampuan problem solving matematis, yang artinya ketiga aplikasi tersebut memiliki fungsi yang hampir sama. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.